Fatima. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi sumber daya alam. Teknologi sumber daya alam merupakan teknik pengolahan dalam upaya pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Tujuan dari pengolahan sumber daya alam yakni untuk menjaga kualitas dan kuantitas. Nah, kualitas dalam hal ini meliputi terbebasnya sumber daya alam dari pencernaan akibat pengelolaan. Nah, dan kuantitas berarti menjaga keberadaan sumber daya alam agar tetap terjaga. Jadi, secara umum, tujuan penggunaan teknologi sumber daya alam yakni menjaga kelestarian kehidupan manusia dan ekosistem secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 8 pendekatan atau instrumen dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik lingkungan dan permasalahan yang ada, antara lain. Yang pertama, pendekatan teknologis dilakukan dengan mengganti teknologi yang membawa kerusakan dengan teknologi yang ramah lingkungan. Misalnya pengolahan limbah dengan prinsip 4R, yakni reuse, reduce, recycle, dan recovery. Yang kedua, pendekatan administrasi, hukum dan peraturan yang dilakukan dengan melakukan penataan dan pengaturan dengan menetapkan hukum yang bersifat mengikat dan sukarela. Yang ketiga, pendekatan ekonomis. Pendekatan ini menganggap bahwa lingkungan merupakan suatu barang yang berharga sehingga dilakukan evaluasi terhadap perubahan lingkungan. Jika diketahui harga lingkungan dianggap sangat mahal, maka masyarakat harus berhati-hati pada lingkungannya. Yang keempat, pendekatan atau pelatihan dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan mengenai isu lingkungan dan pengelolaannya. Kegiatan ini dapat dilakukan baik formal maupun informal sebagai upaya dalam mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Yang kelima, pendekatan sosial budaya. Pendekatan sosial budaya dilakukan secara lokal dan spesifik untuk sebuah wilayah tertentu. Harus diketahui juga adanya pengetahuan lokal yang menjadi kebiasaan masyarakatnya, sehingga dalam pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat dilakukan generalisasi pengelolaan lingkungan pada wilayah tertentu. Nah, yang keenam, pendekatan sosio atau politik dilakukan dengan musyawarah di antaranya pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan kepentingan antar wilayah, kelompok maupun etnik. Yang ketujuh, pendekatan ekologis. Dengan pendekatan ekologis, strategi konservasi yakni 1. Perlindungan pada proses ekologis. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman dan ekosistemnya. Dan ketiga, pemanfaatan jenis dan ekosistem. Nah, yang kedelapan, pendekatan dengan menggunakan agama diharapkan dapat membentuk manusia yang arif dan bijaksana terhadap lingkungannya, karena sikap manusia sangat dipengaruhi oleh ketaatannya pada agama, sehingga akan bijak dalam mengelola lingkungan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknologi pengolahan sumber daya air. Konsep utama pengolahan sumber daya adalah menekankan antara pembangunan dan pengolahan air, tanah, dan sumber daya lainnya. Tujuannya untuk kesejahteraan sosial ekonomi serta keberlanjutan ekosistem. Teknologi pengolahan sumber daya alam berupa air dapat dikategorikan menjadi 3 pendekatan, yakni pendekatan input dilakukan untuk air pada kawasan tertentu, misalnya dengan membangun bendungan, waduk, penataan sungai, dan lain sebagainya. Yang kedua, pendekatan output, berarti mengurangi penguapan dan membersihkan air dari bahan pencemar. Yang ketiga, pendekatan throughput, pemeliharaan dengan cara mengurangi jumlah pemakaian air. Upaya pengolahan sumber daya air antara lain ada jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, strategi menggunakan jangka pendek. Ada A. Menghapus pembuangan sampah ke air permukaan dengan cara menghentikan pembuangan sampah
pada permukaan sungai untuk mengurangi polusi. Yang B, inspeksi terhadap pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh industri. Yang C, peningkatan potensi purifikasi alami pada aliran sungai. Yang D, pengenalan dilusi air sebagai aliran lingkungan. Yang kedua, strategi jangka pendek panjang. A, pengoptimalan limbah padat baru dengan meminimalisir limbah dari pembuangan akhir. B, kebijakan industri difokuskan pada pengembangan kawasan industri. C, pengendalian polusi pada aliran permukaan pertanian. Yang terakhir, pengembangan sistem pengolahan limbah untuk area perkotaan. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi pengelolaan sumber daya alam pada tanah. Tanah merupakan pijakan pada tempat hidup manusia yang dapat difungsikan sebagai lahan untuk budidaya pangan dan tempat tersedia barang tambang. Beberapa teknologi pengolahan yakni dengan substitusi atau penggantian bahan dengan bahan-bahan yang lain, dan pendaur ulang atau pelaburan kembali, dan penggunaan kembali benda yang terbuat dari bahan tambang secara berulang. Beberapa teknik pengolahan tanam pada beberapa kawasan. Yang pertama, konservasi pada kawasan hutan. Pada kawasan hutan, produksi upaya pengolahan tanah dilakukan pada dua areal. Yang pertama, pada kawasan area produktif sebagai tempat dilakukan kegiatan eksploitasi hutan atau penenganan pohon dan penarikan kayu. Dan yang kedua, kawasan tidak efektif untuk produksi sebagai perkantoran, perumahan, dan lokasi sumber benih. Konservasi tanah pada areal produktif dilakukan pada areal bekas tambangan, seperti bekas jalan syarat dan cabang, bekas tempat pengumpulan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang teknologi pengelolaan sumber daya alam berupa udara. Teknik pengolah sumber daya alam berupa udara secara nasional telah ada program Langit Birunya atau biasa disebut dengan PLB. Melalui pendekatan yakni pengendalian pencemaran udara dari sumber yang tidak bergerak. Nah, ada beberapa upaya penanggulangan pencemaran udara didasarkan pada peningkatan mutu udaranya, yaitu meliputi yang pertama, pencegahan penanggulangan pencemaran. Yang kedua, pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara dari sumber pencemaran. Yang ketiga, penanggulangan keadaan darurat akibat pencemaran udara. Yang keempat, penghapusan bensin bertimbal. Dan yang kelima, penggunaan energi ramah lingkungan. Dan yang keenam, pengembangan dan penerapan sistem insentif dan disentif untuk industri dan kendaraan bebas polusi. Yang ketujuh, pemantauan kualitas udara. Dan yang terakhir, penggunaan alat pengendali pencemaran udara. Nah, dalam rangka mengatasi pencemaran udara dan untuk tercapainya PLB, berbagai upaya pengendalian telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Antara lain, yang pertama, pemantauan kualitas udara dengan program pemantauan di Indonesia telah ditandai dengan pembangunan stasiun pemantauan kualitas udara kontinu, yaitu pembangunan 33 stasiun dan pemantauan udara permanen, dan 9 pemantau kualitas udara yang bergerak yang dilakukan pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Dan yang kedua, pengendalian pencemaran udara dari sarana transportasi kendaraan bermotor, yakni pengembangan peraturan penggunaan bahan bakar bensin, penggunaan menjadi bahan bakar alternatif, pengembangan manajemen transportasi, pemantauan emisi gas buang kendaraan bermotor, dan pemberdayaan peran masyarakat melalui komunikasi massa. Dan yang ketiga, pengendalian pencemaran udara dari industri
dengan penataan peraturan perundang-undang. Bagi industri yang mengeluarkan emisi gas buang udara dan peningkatan peran industri untuk mentaati baku mutu emisi melalui penandatanganan surat pernyataan dan relokasi industri atau pencemaran udara ke kawasan industri tersebut. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi sebagai alternatif teknologi pengelolaan sumber daya alam. Nah, apa sih bioteknologi itu? Jadi bioteknologi itu berperan dalam mengatasi permasalahan lingkungan dengan memanfaatkan mikroba sebagai pengolahan limbah atau pemurnian kembali. Kemudian bioteknologi itu sendiri adalah pemanfaatan maupun rekayasa untuk menghasilkan barang atau jasa untuk kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan manusia. Kemudian bioteknologi dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada bioteknologi konvensional dan yang kedua ada bioteknologi modern. Nah, jadi bioteknologi konvensional merupakan pemanfaatan jasa mikroorganisme untuk mengubah suatu substrat menjadi produk yang bernilai lebih dengan atau melalui proses fermentasi. Contoh, pembuatan tempe dari kedelai oleh Rhizopus sp. Kemudian bioteknologi modern. Nah, jadi bioteknologi modern selain memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia, juga didasarkan pada rekayasa genetika. Contoh, produksi antibiotik. Nah, jadi antibiotik adalah senyawa yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Contoh, Penicillium notatum menghasilkan antibiotik pensilin. Kemudian tujuan dari pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri yaitu memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup